Ngutut, lempar tas. Oke, halo semuanya, apa kabar dan kembali lagi di Autonet Max. Sekarang kita lagi nyobain si HR-V facelift, tapi kita ingetin dulu kalau kita udah pernah bikin video first impression review yang bahas eksterior, interior, sama bagasi. Jadi kalau kalian penasaran first impressionnya, kita kasih link di situ, kalian langsung aja klik di situ buat nonton first impressionnya. Jadi sekarang kita pure nyetir aja. Dan kalau kalian tahu, ini yang kita tes ini tipe 15, tapi bukan 15 biasa. Ini 15 Special Edition yang dikasih sedikit fitur-fitur dari tipe Prestige, kayak lampu depan LED, terus jok kulit segala macam. Tapi sunroof nggak dikasih ya. Tapi sekarang kita fokus lagi ke nyetir. Kalau yang 15 ini ya, karena mesinnya nggak beda ya, rasanya juga nggak beda. Jadi performanya itu masih biasa aja lah. Kalau buat harian sih cukup, tapi dia bukan yang paling kenceng dan bukan juga yang paling boros. Cuma kalau misalnya kita pakai buat harian, kalian bakal suka sama visibilitas HR-V, karena kalau ngeliat ke depan, ke samping, atau ke belakang, itu tuh masih jelas dan nggak banyak blind spot. Bahkan kalau kita lihat ke sini ya, ke pilar A, itu tuh pilarnya tuh nggak terlalu tebal gitu loh. Sekarang kita mau rasain suspensinya. Itu tadi kita lewatin speed trap dan rasanya suspensi ini tuh, nah kayak gitu tadi tuh. Jadi dia rasanya sedikit kaku ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasain mobil ini agak gimana gitu kalau lewatin jalannya agak keriting atau bergelombang, karena emang suspensinya itu sedikit kaku, tapi masih dalam batas yang wajar. Jadi bukan kaku sampai nggak bikin nyaman atau bikin gimana gitu dalam kabin, bikin yang kayak aduh pantat gue sakit atau gitu-gitu, nggak kok. Jadi ini masih oke buat harian, karena dia tuh masih kakunya pas antara handling sama kenyamanan, terutama buat harian. Jadi kalau kalian pakai ini buat harian, gue rasa cocok-cocok aja. Cuma ada cumanya. Lihat ini gearboxnya, kita pakai Matic dan seperti yang lama dia CVT. Kan yang seperti yang gue bilang, technically nggak ada perubahan di HR-V baru ini, dari mesin, gearbox, suspensi segala macam. Dia nggak ada perubahan, jadi dia masih CVT yang biasa. Dan kalau buat harian, relatif nggak ada masalah. Jadi kalau di gas itu halus gitu ya. Tapi kalau kita ngegasnya pole atau kick down, dengar nggak tuh? Jadi kayak suara ngeng gitu, dan ngengnya tuh konstan, bukan naik. Jadi tuh suara CVT ya begitu, dan efek rubber bandnya tuh masih agak berasa. Tapi emang sih mobilnya jadi lari. Cuma suara rubber band dari CVT itu bukan suara yang enak buat didengar. Terus kalau kita bicara peredaman suara sih ya, kalau buat kondisi kayak gini, kita lagi di BSD, Bogor Sonoan dikit, ini bener-bener lumayan oke loh. Jadi suara mobil-mobil lewat, suara motor itu nggak terlalu kedengeran. Tapi ada tapinya. Tapi kalau misalnya kita udah kayak ke 60, 80, 100, itu mulai masuk suara-suara dari kolong, kayak suara ban gitu-gitu. Dan kalau ada motor yang pakai knalpot racing atau knalpotnya kenceng, itu masuk. Terus hal lain yang bagus dari si HR-V ini, itu setirnya. Jadi setirnya tuh lumayan akurat ya, kayak gini tuh beloknya tuh responnya masih bagus, dan beratnya pas, nggak terlalu enteng. Ini gue suka. Dan feedbacknya ada loh sebenarnya, tapi ya dikit, nggak terlalu komunikatif atau gimana banget. Tapi dengan berat setir yang pas dan responsnya yang bagus, seenggaknya gue bisa baca pergerakan dari mobil ini. Jadi nggak terasa terlalu hambar atau apalah. Jadi masih ada sedikit unsur fun-nya. Meskipun kalau dibanding sama CX-3 ya kalian tahu lah. Terus kalau misalnya kalian nggak percaya sama mode D-nya terus pengen pindahin ke mode sport, emang responnya jadi agak mendingan, tapi masih ada sisa-sisa rubber band efeknya itu. Terus kalau kita pakai pedal shift, ya emang pindahnya agak cepet sih, tapi tetap aja CVT itu nggak bisa menyamai torque converter atau kopling ganda. Tapi kalau buat penggunaan mayoritas harian di dalam kota atau di jalan tol, CVT nyaris nggak ada masalah.
Paling kalau buat kalian yang entusias, CVT itu agak mungkin kurang cocok. Tapi buat harian, nggak ada masalah. Terus kalau kita bicarain kenyamanan, mobil ini masih nyaman kok, serius. Ya meskipun mungkin ada mobil lain yang lebih nyaman di pasaran, tapi ini masih relatif manusiawi buat sehari-hari. Kayak joknya tuh tebel, empuknya pas, terus kalau joknya tuh baru desainnya. Dan di belakang ada headrest tambahan buat orang ketiga. Dan itu benar, ternyata jok baru ini sedikit lebih nyaman buat didudukin. Nah, kita tuh baru lewatin speed trap tadi dan kerasa kalau mobil ini bantingannya menjurus kaku sedikit ya. Tapi dia masih main suspensinya, jadi masih relatif agak lembut. Contoh kita bakal lewat lagi kayak gini. Ada 1, 2. Nah, dia tuh masih kerasa sedikit lembut. Kakunya berasa, tapi ini masih kaku yang nyaman gitu loh. Kayak apa ya? Kayak mobil Eropa kali ya. Mungkin. Tapi kalau misalnya kalian tanya kenyamanan, ini masih oke. Ternyata jok baru ini sedikit lebih nyaman buat didudukin. Ya, jadi untuk singkatnya ya mobil ini relatif sama aja kayak yang lama, nggak ada perubahan, cuma ya update kosmetik doang, tapi emang jadi sedikit lebih bagus daripada yang lama, sedikit ya. Oke, jadi kita udah seharian nyobain si HR-V baru ini. Dan kalau boleh jujur ya, dia tuh bener-bener cuma mempertahankan value, nggak meningkatkan. Jadi masih sama aja kayak yang lama dengan sedikit perbaikan ya. Adalah sedikit perbaikan kayak kosmetik, terus sedikit rasa berkendaranya beda dikit. Cuma overall relatif mirip, sama aja. Ya mungkin untuk urusan fitur dan fasilitas segala macam dia mungkin belum selengkap lawan-lawannya. Tapi kalau misalkan cari crossover yang praktis, yang bagasinya lega, belakangnya lega, ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Oke, sekian dari Autolet Max. Makasih udah nonton dan jangan lupa like video ini, sebarkan di media sosial, dan jangan lupa kalau yang belum subscribe. Saya Larry Satrio. Dadah.